Shalom, sahabat Lexio Divina yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat hari Minggu. Berapa di antara kita yang kalau diminta untuk pergi ke satu tempat atau daerah yang baru, apakah itu mungkin penugasan yang baru, atau kunjungan ke suatu daerah yang baru, atau undangan, atau mungkin saudara diminta untuk melakukan sesuatu yang baru, atau masuk sekolah yang baru, belajar bahasa yang baru, dan kita mulai merasa grogi, kita mulai merasa gugup, dan kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Yang kita kenal dengan istilah facing the unknown. Dan hari ini kita akan melihat kenapa ini menjadi persoalan dan apa yang menjadi penghiburan, dasar kekuatan kita, pengharapan kita untuk kita tahu bahwa facing the unknown, masuk ke satu wilayah yang baru yang tidak kita kenal, yang membuat kita gugup, yang membuat kita tidak punya satu keyakinan penuh. Sebagai contoh, permainan dadu. Permainan kan nggak menyeramkan, lempar dadu saja. Tetapi kenapa itu menjadi begitu mengerikan? Atau istilah orang bilang ngeri-ngeri sedap. Kenapa? Bukan masalah gamenya atau permainannya, tetapi konsekuensi yang ada menyertai dari permainan itu. Kalau misalnya dadu yang kita pasang itu tidak sesuai dengan yang kita harapkan, maka yang terjadi kita akan menerima resiko rugi. Atau sebaliknya, bila kita memasang nomor lalu dadu itu sampai kepada nomor yang kita atau angka yang kita buat, kita mendapat keuntungan. Jadi persoalannya adalah di konsekuensinya. Kita takut dengan konsekuensi yang kita tidak bisa prediksi. Kita tahu bahwa tahun-tahun ini akan menjadi sulit karena prediksinya jelek, tetapi kita harus melewati. Atau mungkin kita bisa mengatakan tetap masih ada pengharapan. Nah, bagaimana Alkitab mengajarkan kita tentang hal ini? Mari kita lihat firman Tuhan dari Mazmur 121. Nyanyian ziarah. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ia takkan membiarkan kakimu goyah. Penjagamu tidak akan terlelap. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang, atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Kita berdoa. Bapa di surga, di dalam Tuhan Yesus Kristus, dan oleh pertolongan Roh Kudus yang kami kenal sebagai Allah yang Esa, kami bersyukur untuk kebenaran firman yang pada hari ini akan Engkau nyatakan. Engkau menyatakan dirimu lewat firman-Mu, lewat pikiran Kristus yang murni dan mulia. Dan biarlah oleh Roh Kudus Engkau buat mata hati kami terang dan menyadarkan akan kebenaran ini dan membuat kami bisa melakukannya bagi kemuliaan Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sahabat sekalian, Mazmur ini dikenal sebagai nyanyian ziarah. Artinya orang yang berkunjung atau melakukan ibadah ke Yerusalem, ke Bait Suci. Dan kita tahu bahwa Yerusalem itu terletak di Gunung Moria. Bait Suci itu ada di Gunung Moria dan Yerusalem itu ada di gunung dan disekelilingi oleh gunung-gunung. Dan orang naik ke Bait Allah itu mesti naik ke atas. Ada yang mengatakan bahwa pemazmur ini adalah seorang raja, itu bisa jadi Raja Daud, yang sedang diminta untuk pergi melakukan pertempuran ke daerah peperangan oleh Tuhan. Dan dia tidak tahu apakah dia bisa kembali pulang dengan selamat beserta dengan seluruh pasukannya. Apakah dia akan bisa menang? Apakah dia akan terlindung selama di dalam peperangan?
Ada juga mengatakan bahwa karena ini adalah nyanyian ziarah, berarti ini nyanyian yang dinyanyikan oleh orang-orang yang pergi ke bait suci. Lalu kemudian ketika mereka pulang, mereka juga akan menyanyikan ini dan mengatakan, akankah kami pulang dengan selamat? Karena kita tahu bahwa perjalanan pulang itu di tengah-tengah karena ada padang belantara, bisa ada perampok, ada penyamun yang bisa membahayakan mereka sekalipun mereka berjalan secara berkelompok. Atau juga ini dinyanyikan oleh orang yang baru pulang dari pembuangan setelah 70 tahun mereka ada di Babilonia. Dan mereka pulang dan mereka berharap, apakah kami bisa pulang dengan selamat? Akankah kami bisa mendapatkan perlindungan? Dan Mazmur ini ditulis dengan nada yang intens, yang tegang, yang naik terus sampai seperti sebuah pernyataan khawatir. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Ini berbicara mengenai sebuah ungkapan, siapa yang bisa aku andalkan? Siapa yang bisa aku percaya untuk menolong saya? Ada sebuah kekhawatiran, kecemasan. Siapa yang bisa saya andalkan? Dan kemudian di tengah-tengah itu dia mengatakan, Tuhanlah pertolonganku. Pertolonganku datang dari Tuhan. Dia mengatakan, aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Nah, bicara apakah di sini berbicara tentang gunung-gunung secara fisik yang ada pada waktu itu secara geografis? Apakah berbicara mengenai perlindungan atau juga gunung-gunung itu adalah tempat sesembahan? Bagi penganut agama kuno, mereka selalu mencari gunung untuk tempat ibadah mereka, tempat keramat. Tempat mereka percaya bahwa dewa bersemayam di sana. Dan apakah saya bisa mendapatkan pertolongan dari kuasa rohani? Lalu kemudian ketika pemazmur berkata, dari mana datang pertolonganku? Lalu dia mengatakan, pertolonganku ialah dari Tuhan. Dan kita tahu di sini Tuhan yang dicetak sebagai huruf besar semua dalam bahasa Indonesia adalah Yahweh. Yang berarti ini adalah nama perjanjian antara Allah dengan bangsa Israel. Nama yang menjadi satu jaminan bahwa Tuhan adalah Tuhan yang setia. Sekalipun keadaan mereka mungkin sulit, mungkin mereka dalam kondisi yang memberontak, sengsara, ditindas. Tetapi ketika mereka mengingatkan diri mereka bahwa mereka adalah milik Yahweh, Yahweh akan menolong mereka. Ini berbicara juga Yahweh yang adalah Allah pencipta langit dan bumi, pencipta semesta. Ada 3 hal yang akan kita melihat dasar dan pengharapan bahwa menghadapi keadaan yang tidak bisa kita pikirkan, kita tidak bisa prediksi, ada jaminan akan pertolongan yang dari Tuhan. Bahwa kita bersama dengan Tuhan yang menolong kita. Pertama, bahwa Tuhan mengingatkan kepada kita bahwa dialah Tuhan penolong yang terandalkan. Dari ayat pertama sampai dengan ayat keempat dikatakan, aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari mana datang pertolonganku? Pertolonganku dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Tuhan pencipta alam semesta. Dia mencipta segala sesuatu. Dia juga adalah Tuhan yang menopang untuk membuat kita tidak goyah. Jika Tuhan adalah Allah pencipta segalanya, maka Ia juga akan menciptakan gunung-gunung kepada kita untuk dilalui oleh umatnya. Dengan kata lain, sewaktu kita pun harus melewati keadaan sulit, tantangan, ancaman, bahaya, apapun yang telah Ia ciptakan, Ia berkuasa mengendalikannya. Inilah dasar kepercayaan kita. Dasar kita menaruh percaya kita kepada Tuhan sebagai penolong yang terandalkan dan yang setia. Tuhan adalah penolong yang setia. Lalu yang kedua, bukan cuma Dia bisa diandalkan di dalam hidup kita karena Dia setia dengan janjinya. Keterandalan Tuhan karena Dia setia terhadap janjinya. Dia tidak pernah dusta. Dia tidak pernah terlambat menolong. Tetapi yang kedua, bahwa Tuhan adalah penolong yang peduli. Ayat 3 dan 4 dikatakan, Ia tak akan membiarkan kakimu goyah, penjagamu
tidak akan terlelap. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Di sini kalau kita berbicara mengenai Tuhan tidak mengizinkan kaki kita goyah, berarti Dia menginginkan kita hidup lurus, berjalan lurus, memiliki perilaku, gaya hidup, cara hidup yang lurus. Dan sahabat sekalian, kehidupan yang lurus, yang penuh integritas, yang suci, yang saleh, yang murni, itu dimulai dari memiliki pemahaman, pengertian, kebenaran yang juga lurus. Ortodoksi will lead into orthopraxy. Pengajaran yang lurus, yang benar, itu akan menuntun seseorang kepada perilaku hidup yang lurus dan yang benar. Tuhan menjamin kita untuk kita akan berada di dalam jalurnya, hidup secara integritas yang baik dan murni. Dan juga Dia katakan bahwa Dia tidak pernah terlelap. Tuhan sangat peduli dengan kita. Dia tahu kita lagi sengsara. Dia tahu kita lagi kesulitan. Dia memperhatikan kita. Dia mengamat-amati kita. Sekalipun mungkin kita merasa, Tuhan gak peduli saya. Tuhan, saya gak lihat Engkau. Tidak. Dia ada. Dan Dia melihat kita. Dia mengamat-amati kita. Tuhan kita itu bukanlah seperti sesembahan yang membutuhkan makanan, membutuhkan istirahat, membutuhkan tidur. Jadi ada orang datang ke sesembahan dan membawa makanan dan berharap nanti Tuhannya baik dan sesembahannya itu akan memberikan berkat. Tetapi Tuhan kita bukan seperti itu. Allah yang esa di dalam 3 pribadi selalu ada menyertai dan melindungi umatnya. Ini satu jaminan. Immanuel, Tuhan menyertai kita. Tuhan Yehova Shammah, Dia ada menyertai kita. Dia berjalan di depan kita. Tapi juga Dia ada di barisan belakang kita. Dengan kata lain, Dia ada di segala tempat menyeluruh. Dan Tuhan mengatakan Dia pelindungmu tetapi juga penjaga Israel. Dengan kata lain, penjagaan pemeliharaan Tuhan itu menyeluruh bagi setiap orang percaya. Dia bukan cuma menjaga secara individu, tetapi juga Dia menjaga secara korporat. Baik perorangan maupun dikatakan penjaga Israel, penjaga komunitas, penjaga sebuah bangsa, penjaga sebuah umat. Dan kita percaya, itu sebabnya kenapa kita perlu membawa bangsa kita kepada Tuhan. Dan mengingatkan, Tuhan, Engkau menjaga bangsa kami. Engkau memelihara bangsa kami. Engkau memelihara komunitas, gereja, kota kita. Kita perlu terus menaikkan dan mengingatkan Tuhan akan kesetiaan dan penjagaannya kepada kita. Tuhan penolong yang terandalkan. Tuhan penolong yang peduli. Dia tahu jeritan kita. Itu sebabnya jangan pernah berhenti untuk berseru, berdoa, dan menyampaikan permohonan kita kepada Tuhan. Dan yang ketiga, Tuhan penolong yang berdaulat. Perlindungan yang menyeluruh bagi pengikutnya yang setia diberikannya kepada kita. Saudara-saudara, dari mana kita tahu Allah itu memberi perlindungan yang menyeluruh? Di dalam puisi Ibrani, ungkapan seperti sesuatu yang bertentangan, siang malam, matahari dan bulan, keluar masuk, sekarang selama-lamanya. Ini menunjukkan adanya keseluruhan. Siang malam berarti bicara mengenai seluruh waktu 24 jam. Keluar masuk berbicara mengenai di segala tempat, di segala situasi, di segala perjalanan, di segala tempat-tempat yang kita lewati. Baik kita sedang istirahat maupun kita sedang melakukan aktivitas. Matahari dan bulan berbicara mengenai seluruh alam semesta. Sekarang dan selama-lamanya berbicara mengenai waktu yang senantiasa. Dari sekarang sampai kepada kekekalan, Tuhan menyediakan perlindungan yang menyeluruh kepada kita. Kenapa? Karena Dia menetapkan panggilan yang kudus kepada kita. Dan panggilan ini memang harus digenapi oleh setiap orang yang telah dipilihnya dan merespon kepada janji keselamatan dengan iman.
Mereka yang telah dilahirbarukan oleh Roh Kudus itu mendapatkan panggilan yang kudus. Apapun yang mereka kerjakan harus dipertanggungjawabkan kepada Allah sebagai pelayanan yang kudus dan mulia. Itu sebabnya persoalan, tantangan yang ada dalam hidup kita ini diizinkan Tuhan, bahkan dipakai oleh Tuhan untuk menguduskan hidup kita, memurnikan kita, untuk membuat kita menjadi umat yang berbeda dari dunia ini. Sehingga kita akan membawa kemuliaan Allah. Kita bekerja keras untuk memberitakan Kristus, menyampaikan Kristus, memanifestasikan Kristus kepada dunia ini. Menasihati mereka, mengajar mereka, memimpin mereka untuk menjadi dewasa. Dan kita melakukan ini dengan kerja keras. Itu sebabnya sahabat sekalian, pada waktu Tuhan memberi jaminan ini kepada kita, maka kita bisa mendeteksi akan tipuan si jahat. Apa itu tipuan si jahat? Anda harus sadar, kita ini tidak sendirian di dalam perjalanan rohani ini. Oleh karena itu, jangan mau tertipu oleh iblis yang menginginkan Anda menutup diri dan menghadapi semuanya seorang diri. Zaman ini kita nggak bisa lagi menjadi superhero sendirian. Tidak ada orang yang bisa berhasil di abad ke-21 ini sendirian. Inilah masa zaman waktu kita berkolaborasi. Kita membangun jejaring, kita membangun kerjasama satu dengan yang lain. Kita terkoneksi satu dengan yang lain. Ada yang mengatakan, we cannot spell success without you. Kita tidak bisa mengatakan, saya tidak butuh Anda. Kita semua membutuhkan satu sama lain. Supaya kita bisa menggenapi panggilan Allah. Baik secara pribadi maupun secara komunitas. Kita bersama-sama. Dan ini adalah kuncinya. Karena semakin kita terisolir, semakin kita berpikir bahwa saya bisa menyelesaikan itu sendirian, kita sedang masuk di dalam jebakan musuh. Dan sewaktu kita keluar dari sana, maka kemudian iblis seperti singa yang mengaum-ngaum itu akan menerkam kita pada waktunya. Karena kita terpisah dari kawanan yang ada. Hari ini kita diingatkan Tuhan. Bahkan di dalam perjanjian baru, ketika Yesus memberikan amanat agung yang terakhir kepada murid-murid, dia menutup amanat itu dengan mengatakan, dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Tuhan akan terus menyertai kita sampai kesudahan zaman. Sampai dia datang memerintah, sampai dia datang menghakimi bumi ini. Dia terus menyertai kita. Karena itu, janganlah kita takut menghadapi apa yang kelihatannya tidak bisa kita prediksi. The unknown, tempat yang asing, tempat yang tidak terlalu akrab dengan kita. Bahkan mungkin kita tidak tahu bagaimana prediksinya. Tapi ada satu hal yang pasti kita tahu. Tuhan adalah penolong kita. Dia menyertai kita. Dia bisa kita andalkan. Tuhan Yesus setia. Dulu, kemarin, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Bapa di surga, kami bersyukur Engkau adalah Tuhan penolong kami yang setia. Firman-Mu itu memperlihatkan, menunjukkan, membuktikan Engkau tidak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Engkau yang menciptakan, Engkau juga yang akan memelihara. Hari ini kami bersyukur sebagaimana Engkau yang memegang dunia ini di dalam tangan-Mu. Kami bersyukur kami ada di tangan yang aman. Dan kami berjalan dan menyusuri perjalanan rohani kami ini dengan satu keberanian dan satu keyakinan penuh. Bila Tuhan beserta dengan kami, siapakah lawan kami? Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Immanuel, salam kemenangan. Saya Pendeta Markus Simanjuntak.